itu. Sehingga mereka tidak bisa melihat ke depan dan orang-orang Israel terang benderang di depan. Mereka berjalan. Tuhan memisahkan dan Tuhan memasang tembok api antara tentara Mesir di belakang yang akan mengejar mereka dan rombongan Israel di depannya. Katakan luar biasa. Tuhan akan selalu melindungi saya dimanapun saya berada. Saudara, itu sebab saudara harus yakin. Apapun saudara alami, engkau harus percaya, engkau harus yakin bahwa kalau aku bersama dengan Tuhan, aku dikelilingi tembok api. Ya, dalam bahasa Indonesia katakan tembok berapi. Itu berarti tembok botol atau beton cuma ada apinya, itu salah. Tapi ini tembok api, tidak ada botol, tidak ada beton. Tetapi itulah api, itulah temboknya. Saudara, siapa bisa mengganggu saudara? Itu sebab anak-anak Tuhan, yakinkan diri saudara bahwa saudara mempunyai juru selamat yang siap senantiasa. Bahkan orang-orang umat Allah ini dipisahkan dari tentara-tentara Mesir. Karena orang-orang ini, orang-orang Israel tidak bawa senjata. Mereka baru aja keluar. Mereka cuma bawa bangkelan pakaian, sisa makanan, air minum, saudara. Dan mereka tidak membawa perabot rumah tangga. Sudah cuma itu saja mereka datang. Mereka berjalan menuruti firman Allah. Itu sebab Tuhan menjagai mereka luar biasa. Bila Anda mempunyai kerendahan hati, saya punya kerendahan hati yang seperti orang-orang Israel. Pada perintah Allah, katakan pada perintah Tuhan. Saya bertindak, saya berjalan, niscaya. Ya, saudara, itulah sebabnya saudara, kenapa saudara tidak bertindak atas perintah. Kalau saudara bertindak atas perintah, saudara, apapun yang menggelisahkan, menakutkan, mengkhawatirkan hidup saudara akan hilang. Kenapa? Karena Tuhan yang maju. Ya, saudara, itu sebab kalau saudara menjadi anak Tuhan, kiranya penuh dengan gairah. Aku mau mencari hadirat Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau meninggalkan semua di belakang. Aku mau menghadapkan diriku lebih dekat kepada Tuhan. Karena aku tahu dialah tembok api yang mengitari aku. Amin. Saudara bisa nyaman? Saudara bisa aman? Sangat bisa. Itu sebab apa yang sedang menimpa dalam hidup saudara, minta kepenuhan Roh Kudus. Orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dipasangi tembok api. Amin. Dia akan selalu berada di hadirat Tuhan. Dia akan selalu jaya dan excellent. Haleluya. Ayat-ayat ini luar biasa ya saudara. Ya, beberapa perusahaan film di luar negeri memfilmkan saudara. Versinya berbeda, tetapi pada bagian ini, bagian tembok api ini, dan bagian Musa mengeringkan air laut Teberau, itu sama, saudara. Artinya ini satu kejadian, satu mujizat yang sangat extraordinary, yang sangat hebat. Semua orang tidak bisa memakai versinya sendiri-sendiri. Sesuai dengan Alkitab ini sudah jelas banget. Itu sebab kalau orang bisa memfilmkan peristiwa ini, saya beritahu, Allah sanggup menjadikan nyata dalam hidup kita. Engkau tidak kecil hati. Saudara, jangan mulai sekarang saudara tidak berani terbang dengan pesawat. Ya, wah khawatir nanti ditembak sama atau dikatepil, nanti saya malah pesawatnya jadi hancur. Tidak, katakan pada samping Anda yang berani hati ya. Jangan takut-takutan ya. Jangan deg-degan ya. Yang semangat. Amin. Saudara harus. Dokter mengatakan apa? Aku doain. Memang aku bukan punya tubuh yang sempurna. Yang dari karet jadi tidak bisa kena sakit. Yang robot jadi tidak bisa kena kanker dan lain sebagainya. Aku menyadari kalau aku didiagnosa
semacam ini sakitnya, aku menyadari. Tetapi aku datang kepada Tuhan Yesus. Aku minta Dia menyembuhkan penyakitku. Amin. Ini satu contoh kalau di bidang penyakit. Bidang keuangan juga. Berapa banyak orang bersaksi dan telepon kepada kami. Saudara sudah didoakan kemarinnya atau 2 hari yang lalu. Telepon lagi bilang penyakitnya sudah hilang. Coba. Kenapa? Hanya orang percaya. Kenapa dia bisa begitu percaya? Karena dia merasa aku enggak punya apa-apa. Aku enggak bisa. Duit untuk berobat enggak punya. Pergi ke tempat yang untuk bisa berobat jauh. Aku cuma mendengar dan melihat dari televisi atau dari radio. Aku percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat. Terjadi, saudara. Semua katakan, Tuhan Yesus menghargai orang yang sederhana, yang penuh dengan iman kepadanya. Amin. Dia tidak menghargai orang yang kaya, yang tidak sederhana. Dia menghargai orang kaya tapi yang sederhana. Yang dalam istilahnya itu sederhana, apa adanya. Gewoon dalam bahasa Belanda. Jadi cuman biasa aja. Walaupun dia barangkali dipercayai Tuhan banyak hal, talenta, karunia, keuangan, harta benda, kesehatan, tetapi dia orangnya sederhana di hadapan Tuhan. Semua katakan, saya harus menjadi seorang yang sederhana. Tetapi imannya kuat. Supaya tembok api dari sorga membuat saya nyaman dan aman. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi apa yang tadi saya sudah ajak saudara, bertindak dengan iman. Karena tiang api dari Allah turun untuk melindungi aku. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, saya masuk pada bagian yang kedua. Bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, orang yang ada Roh Allah tadi ya, dari lidah api menjadi tembok api, saudara. Maka Tuhan Yesus menjamin, katakan Tuhan Yesus menjamin saya. Bila saya mempunyai lidah api yang berubah menjadi tembok api. Ya, ini luar biasa. Anak-anak Tuhan, mari kita akan membuka bersama dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga. Daniel 3, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara, kita melihat tentang 3 orang, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Katakan Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, saudara, 3 orang ini adalah 3 orang yang luar biasa. Ya, saudara. Dan kalau saudara melihat di sini bahwa mereka bertiga ini dimasukkan di dalam perapian, yaitu api yang menyala-nyala. Apa sebab? Karena mereka tidak mau nurut untuk menyembah berhala, patung dari raja. Saudara. Jadi ketika mereka semua rakyat menyembah, ketika ada musik ya dalam ayat yang ke-10 ya, ketika bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, orang harus sujud menyembah patung emas itu. Tetapi mereka bertiga tidak mau. Mereka tetap tegak. Oh, ini memang cari perkara ini. 3 pemuda ini memang cari masalah. Dan masalah mereka sudah tahu, masalahku bakal gawat kalau aku tidak mau tunduk dan menyembah pada patung emas dengan wajah raja ini. Saudara yang kekasih, segitu mahalnya para lawan-lawan mereka ini untuk menjatuhkan mereka bertiga. Segitu mahalnya. Sampai negara harus mengeluarkan uang yang luar biasa mahalnya. Membuat patung raksasa dari raja. Seluruhnya dari emas, bukan dilapis. Seluruhnya solid gold. Untuk membiayai 3 orang ini untuk masuk dalam dapur api. Itu mahal sekali.
Wow. Tetapi tidak berhasil. Orang-orang ini mencelakai 3 orang ini tidak berhasil. Karena ketika mereka dilempar dalam dapur api yang menyala-nyala itu, yang bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Ini tidak main-main. 6 orang algojo yang mengangkat, 1 mereka diangkat, 2 algojo dan dilempar masuk. Yang dilempar masuk dalam api yang dipanasin 7 kali, tidak apa-apa. Tetapi yang melempar jatuh mati karena kepanasan. Padahal mereka di luar. Saudara, jadi berapa korban? 6. Karena 3 orang yang dilempar. Setiap 2 orang algojo melempar, mereka jatuh mati karena kepanasan, tidak tahan. Saudara, tapi mereka bertiga malah berjalan-jalan di dalam dapur api, kata Alkitab. Dan ada the 4th man, orang keempat. Orang keempat ini berjalan bersama dengan 3 orang. Ya saudara, sampai raja terbelalak melepas kacamatanya. Dan bertanya, loh, bukankah ini kita melempar 3 orang? Sekarang kamu hitung berapa semuanya? 4 baginda raja. Berapa kamu lihat? 4 baginda raja. 4 orang. Dan aku melihat orang yang keempat. The 4th man. His face is like the Son of God. Coba. Dan aku melihat orang yang keempat seperti anak Allah. Wow, semua katakan itu Yesus. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Orang yang keempat, the 4th man. He himself is Jesus Christ, the Son of God. It is not like Son of God, but He himself is the Son of God. Dan dia adalah Yesus. Amin. Jadi kalau saudara mengalami apapun, saudara mengalami penderitaan yang begitu hebat barangkali seperti api. Kok tambah lama tidak tambah suram ya apinya? Kok malah seperti 7 kali lebih hebat dalam pencobaanku? Maka saudara, engkau harus meminta Yesus berjalan bersama hamba. Engkau bersama dengan hamba. Supaya hamba enteng, hamba adem, hamba sejuk. Karena meskipun hamba dikelilingi oleh api ini, tetapi engkau berjanji bahwa engkau akan menjadi kesejukan di dalam hamba. Amin. Itu sebab saya tulis api celaka dan kebinasaan dikalahkan dengan tembok api Allah. Katakan amin. Katakan itu sebab saya tidak akan ngeri lagi di dalam perjalanan hidup saya. Karena api dari Tuhan menjadi tembok sekitar saya dan memberi kenyamanan dan keamanan dan kemenangan dalam perjuangan hidup saya. Dalam nama Yesus, terjadi mulai saat ini, seumur hidup saya, demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menjadikan kenyataan. Kami tidak hanya mau membacanya dari Alkitab, itu tidak ada artinya. Kami mau menjadi kenyataan bahwa engkau benar melindungi kami dan memberi kemenangan atas api dari dunia, api dari dosa, api dari celaka dunia. Engkau memberi kemenangan kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.